Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Hafiz Ibnu Hafisin, David Suryadipano, Asmiati, dan Julianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang collaborative filtering. Selanjutnya, saya persilahkan kepada penyaji untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Selanjutnya, pada collaborative filtering, di sini menggunakan contoh movie recommendation system. Terdapat dua model dalam collaborative filtering. Yang pertama ada model base, dan yang kedua ada memory base. Untuk model base, banyak melibatkan kumpulan data peringkat tanpa harus menggunakan kumpulan data lengkap, dan metode ini menggunakan library yang bernama surprise. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah untuk mengimport library seperti pandas, numpy, seaborn, plotpy, matplotlib, dan tkdm. Setelah itu, kita harus menginstal package surprise. Setelah kita menginstal surprise, lalu kita bisa mengambil beberapa library dari surprise seperti dataset reader, ada svd, dan akurasi. Setelah mengimport library, kita lalu mendownload dataset dan memasukkannya di dalam Google Colab. Setelah itu kita menggunakan kode .head untuk melihat data ratings untuk memahami lebih jauh datanya lagi. Lalu setelah itu, dari data movie MD tadi, kita pisahkan movie yang memiliki vote count lebih dari 55. Setelah dipisah, lalu kita pisahkan lagi movie ID dan rating dari movie yang vote count-nya sudah lebih dari 55 tadi. Setelah itu kita reset indeks dari rating, lalu kita lihat lagi rating setelah dijalankan data tadi. Pasti akan berbeda dengan rating yang ditampilkan di awal. Setelah itu kita melihat shape rating. Shape-nya tetap sama. Ukuran matriksnya tetap kali 4. Setelah itu kita menginstalasi objek surprise reader dan meload datanya dan membangun objek. Setelah itu kita menggunakan faktorisasi matriks svd dan memasukkan train set tadi yang kita sudah pisahkan tadi. Train setnya dimasukkan ke svd-nya. Lalu di svd ini kita bisa memprediksi film mana yang mungkin disukai oleh user. Seperti ini, user 3, lalu itemnya 2959, dan peringkat sebenarnya adalah 5. Lalu diprediksi di sini peringkatnya 4,13. Begitu juga yang user ID 15, item 2678, rating aslinya adalah 1, di sini diprediksi 2,8. Setelah itu kita bisa membuat model yang dapat digunakan secara interaktif pada user, yang memudahkan datanya, data ratingsnya, lalu data movie-nya, lalu user ID, dan top berapa yang kita ingin keluarkan, movie-nya top berapa, bisa top 10, top 5, lalu metode yang digunakan. Di sini kita menggunakan svd. Di sini membuat data kosongnya, membuat matriksnya untuk menyimpan datanya tadi. Di sini ada mengekstrak movie-nya. Lalu di sini ada perulangan ID. Lalu memprediksi dari ID yang diulang tadi dan memperingkatkannya. Bisa di run. Lalu ini karena ini sebuah function, jadi tidak mengeluarkan output apapun. Nah, di sini kita panggil functionnya tadi, masukin datanya ratings, lalu movie ID-nya movie ID, movie MD-nya movie MD yang tadi di data awal. Lalu di sini kita mencoba memprediksi user 654 dan mengambil top 10-nya,
lalu menggunakan metode SVD. Setelah kita run, kemungkinan user 654 akan menyukai film berikut. Baik, selanjutnya kita akan memasuki memory based recommender system, yang berarti metode ini berbasis memori yang menggunakan data historis peringkat pengguna untuk menghitung kesamaan antara pengguna atau item. Jadi balik metode ini adalah menentukan ukuran kesamaan antara pengguna atau item dan menemukan yang paling mirip untuk merekomendasikan item yang tidak terlihat. Sistem rekomendasi berbasis memori terdiri dari dua jenis. Yang pertama ini user base dan yang kedua item base. User base dan item base ini sudah kita lihat dari namanya ya. Ini adalah user base yang berarti ini adalah berasal dari karakteristik dari user ya, yang bisa kita artikan itu seperti jika pengguna yang menyukai ini pasti menyukai ini juga. Nah, dalam user base adalah hal yang seperti itu. Dan dalam metode rekomendasi dari semua pengguna, kita akan menghitung kesamaan antara pengguna dan akan mengambil pengguna yang paling mirip dengan menggunakan algoritma KNN dan akan merekomendasikan film yang disukai pengguna ke pengguna lain dan sebaliknya. Nah, memory based recommender system ini dihitung hanya dengan menggunakan kosin atau kosinus atau bisa dipanggil dengan koefisien Pearson yang sesuai dengan rumus dari statistika yang diimplementasikan dalam pemrograman, dan dalam Python kita hanya bisa memanggil dengan library ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan KNN. Dalam metode rekomendasi berbasis pengguna, kita akan menghitung kesamaan antara pengguna dan akan mengambil pengguna yang paling mirip menggunakan algoritma KNN dan akan merekomendasikan film yang disukai pengguna ke pengguna lain dan sebaliknya. Sesuai dengan namanya ya, kita akan menggunakan KNN ke nearest neighbor, dan dimana tetangga terdekat itu yang diambil. Selanjutnya kita akan mengimpor library from surprise prediction algorithms KNNS import KNN basic. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan opsi kesamaan, yaitu sim option name dan quotient dan user base-nya true. Selanjutnya algoritma KNN digunakan untuk menemukan item serupa, yaitu sim user diisi dengan KNN basic dan sim option sama dengan sim option, verbose-nya false, random state-nya 33. Sim user tick fit dan menjadi trend set. Jadi ini disimpan untuk jadi trend set ya. Selanjutnya sim user predict yuk user ID 2, ID 17, RUI-nya 5. Ini untuk memprediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi. Lalu kita bisa lagi dengan prediksi peringkat untuk pengguna sampel dengan produk yang berinteraksi lagi. Ini sim user jam 71, ini 4001, UE 4.0. Nah, selanjutnya kita akan meminta get recommendation to rating, small VMD, 671, 10, dan sim user. Nah, ini adalah jika sim usernya menyukai ini, sim user juga menyukainya ini, dan akan direkomendasikan sesuai dengan yang ada muncul di sini. Selanjutnya item base. Dalam metode rekomendasi base item, kita akan menghitung kesamaan antara item film dan akan mengambil item film yang mirip menggunakan algoritma KKN dan akan merekomendasikan item film yang disukai oleh satu pengguna kepada pengguna lain yang menyukai jenis yang serupa item atau film dan sebaliknya. Di item base ini itu bisa dikatakan seperti pengguna yang mirip selera dengan kita pasti juga menyukai selera yang ini seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita sama seperti mendeklarasikan similarity option. Yang pertama itu sim option name sama kosin, user base-nya false,
KNN algorithm digunakan untuk menemukan barang serupa, yaitu SIM item, KNN basic, SIM optionnya, SIM option, verbose false, state 33. Dan SIM itemnya fit, jadi transet. Jadi ini akan menjadi data yang akan di transet ya. Lalu selanjutnya memprediksi peringkat pengguna sampel untuk berbagai berinteraksi. User karakteristik user seperti ini. Lalu karakteristik user yang berikutnya seperti ini. Lalu hasil rekomendasinya adalah seperti ini. Jadi recommendation ratings movie ini, dan ini adalah hasil dari rekomendasi yang sesuai selera dengan user yang sama dengan nilai yang dari sini. Itu saya dari saya. Terima kasih. Demikian penjelasan terkait kolaboratif filtering dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.